Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Renungan Tetes Embun, edisi Sabtu, 8 Januari 2022. Tangan kanan Allah. Inspirasi Alkitab diambil dari Injil Yohanes, bab 3, ayat 28 sampai dengan 30. Bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulunya. Yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sobat Katolikana, sebagai guru, saya menyadari tugas saya bukan hanya mendidik anak-anak menjadi hebat dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku. Di lain pihak, saya sedang mempersiapkan mereka suatu saat nanti bisa lebih hebat daripada saya sebagai gurunya. Tidak jarang ada mantan siswa sekarang menjadi rekan kerja sebagai guru. Bahkan nasibnya lebih baik dari saya. Hal itu tidak membuat saya merasa iri hati. Saya justru sangat bangga dengan pencapaian mantan anak didik saya. Mereka bisa menjadi bahan cerita saya di depan kelas untuk siswa yang lain. Bahwa saya bangga ketika sejumlah mantan siswa menjadi orang-orang hebat dalam tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena saya selalu berprinsip, biarlah mereka menjadi lebih hebat dari saya. Saya cukup mempersiapkan mereka untuk menjadi hebat di masa yang akan datang. Seorang sastrawan Charles Dickens pernah mengatakan, ada orang yang menjadi besar dengan cara mengecilkan dan merendahkan orang lain. Tetapi seorang besar sejati adalah ia yang mampu membuat setiap orang merasa dirinya besar. Hal inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah dia, bukan sang Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes mengaku bahwa dirinya hanyalah pendahulu, membuka jalan, yang mempersiapkan jalan agar makin banyak orang mengenal dan mengimani Yesus. Ia menarik perhatian orang-orang kepada Tuhan. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita tentang kebesaran hati, menerima apa yang dicapai orang lain. Kebesaran hati Yohanes menjadi penguji hati kita. Seorang yang berbesar hati akan turut berbahagia ketika melihat keberhasilan, kemajuan, dan kegembiraan orang lain. Ia menjadi bangga ketika orang lain berhasil. Di sisi lain, kita ikut prihatin di saat orang lain mengalami kegagalan, kesusahan, bahkan penderitaan. Di zaman di mana semua orang berlomba-lomba bersaing untuk menjadi hebat, tentu sulit menemukan pribadi yang berbesar hati menerima orang lain lebih berhasil. Apabila kita mengalami, mungkin saja tidak mudah menerimanya. Namun kasih karunia Tuhan akan memampukan kita melewati setiap proses yang menjadikan kita seorang yang berbesar hati. Marilah kita berdoa. Ya Tuhanku, bantulah aku untuk selalu mendorong orang lain berlomba dalam kebaikan. Dan semoga aku dapat menjadi teladan dalam berbuat baik, sehingga semakin banyak orang percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami dan sungguh-sungguh hadir
bersama kami. Amin. Demikian, Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.